Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Evandri Paulus Litonga, NIT 5619201006, Kurs TR01A, Prodi Teknologi Rekayasa Bandar Udara, Politeknik Penerbangan Palembang. Sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar PLC. PLC atau Programmable Logic Controller. PLC definition merupakan perangkat elektronik basis mikroprosesor sebagai pengatur logic state, status on atau off, perangkat lain yang tersambung dengan PLC yang dapat diprogram. Sistem komputer dirancang untuk tujuan pengontrolan mesin industri yang mudah dikoneksikan dengan input dan output. Sejarah PLC dikembangkan pada tahun 1968 oleh generator motor. PLC pertama yaitu model 084 dibuat oleh Dick Morley pada tahun 1969, menggantikan kontrol relay yang tidak efisien dan high cost. Secara fungsional, kemampuannya terbatas pada operasi kontrol relay, berbasis komponen yang terbuat dari semikonduktor. Pada awalnya, PLC adalah alat elektronik yang digunakan untuk menggantikan panel relay. Jadi, PLC hanya bekerja sebagai off atau on untuk mengendali suatu motor listrik, solenoid, dan aktuator. Pada hasilnya, memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding relay biasa. Pada tahun 1978, penemuan chip microcontroller meningkat, dan pada tahun 1980, perusahaan elektronik dan komputer membuat PLC dengan skala besar. Sampai sekarang berkembang dengan pesat, sehingga dapat menyimpan data, mengendalikan fungsi, aritmatika, dan kemampuan lainnya. Perbedaan antara PLC dan relay: PLC menjalankan logika perangkat lunak dengan menggunakan input dan output, sedangkan relay pada perangkat keras switch elektromekanis. Function PLC lebih banyak dalam fungsi pemrograman seperti timer, counter, memori, dan kemampuan lainnya. Sedangkan pada relay tidak berfungsi pada pemrograman seperti pada PLC, namun hanya berfungsi untuk mendeteksi kesalahan. Input dan output pada PLC lebih banyak, sedangkan pada relay tidak mempunyai kemampuan lebih. Operasional pada PLC menggunakan sistem digital, sedangkan pada relay menggunakan sistem analog. Cara kerjanya, kita dapat menulis PLC dengan menggunakan program. Sedangkan pada relay, kita tidak dapat menulis program. Jenis PLC ada dua, yaitu jenis compact dan modular. Relay mempunyai 3 jenis, yaitu relay, thermal, dan relay introduction. Memori PLC terdiri untuk menyimpan program, sedangkan pada relay kita tidak dapat menyimpan. Untuk keunggulan PLC pada saat ini dibanding dengan PLC konvensional, ukuran yang semakin kecil, input sudah padat, sebagian PLC dilengkapi modul seperti modul fusi, pemrograman semakin sederhana, sistem komunikasi yang baik, instruksi yang semakin lengkap, dan waktu output eksekusi yang cepat, konsumsi daya rendah, dan tidak membutuhkan spare part yang banyak untuk ruang yang besar. Untuk prinsip cara kerja PLC, input, CPU, dan output. Input masuk ke dalam CPU berupa signal dari sensor atau transducer. Signal sensor ini terbagi dua, yaitu discrete signal berupa saklar biner di mana hanya on dan off, 1 atau 0. Contohnya pada push button. Analog signal menggunakan prinsip rentang suatu nilai antara 0 hingga skala dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita sedang memutar volume suatu speaker atau radio. CPU sebagai tempat aktivitas pemrosesan data dari input. Prosesor membuat proses signal input secara logik
aritmatika seperti timer lainnya, dan mengelola memori serta mengatur komunikasi input atau output dari memori dengan prosesor tersebut. Pada output, hasil pemrosesan data yang diolah, CPU akan berupa signal keluaran digital yang dikirim. Modul output untuk menjalankan instruksi dari CPU berupa motor listrik, solenoid, pompa injektor, dan lainnya. Untuk tipe PLC ada dua, yaitu tipe compact, yaitu keseluruhan PLC seperti power supply, CPU, modul input-output, modul komunikasi menjadi satu. Pada umumnya berukuran kecil dan tidak dapat dikembangkan. Sedangkan pada tipe modular, komponen-komponen terpisah dalam yang berukuran besar dan memungkinkan dapat dikembangkan dan memungkinkan dalam penambahan modul-modul khusus. Berikut contoh tipe dari PLC. Tipe PLC berdasarkan input dan output yang dimilikinya, terbagi menjadi tiga, yaitu PLC mikro jika outputnya dan input kurang dari 32 terminal, sedangkan pada PLC mini dikategorikan jika jumlah input dan outputnya antara 32 sampai 128 terminal, dan PLC large atau tipe rack dikategorikan sebagai PLC besar jika jumlah input dan outputnya lebih dari 128 terminal. Semakin sedikit jumlah input-output pada PLC, maka instruksinya akan tersedia juga akan semakin terbatas. Fungsi PLC dan kegunaannya, mulai dari sequential control yang berfungsi untuk input signal binar menjadi output, yang dapat digunakan dalam keperluan pemrosesan teknik secara berurutan. PLC bertugas menjaga setiap langkah konsensual yang berlangsung dalam urutan yang tepat, sedangkan monitoring plan, kegiatan yang dilakukan untuk memonitor suatu sistem dengan instruksi yang diperlukan sesuai dengan yang dimasukkan. Contoh implementasi yaitu pada bidang penerbangan, misalnya conveyor belt, dan pada industri pertambangan dan lainnya. Untuk komponen utama dari PLC terbagi menjadi 5, yaitu 1. Unit Central Processing, berfungsi sebagai otak bagi sistem, berisi mikroprosesor interpretasi dari input sebagai kontrol program yang mengkomunikasikan keputusan yang diambil dan akan dikirimkan ke output sebagai interface. Unit memori digunakan untuk menyimpan data dan program berupa chips dengan baterai backup. Dibedakan menjadi dua, yaitu volatile memory jika memorinya mempunyai sumber tegangan yang dilepas, maka data tersimpan akan hilang, seperti RAM. Sedangkan pada non-volatile memory, jika tegangannya dilepas, data yang tersimpan tidak akan hilang, seperti ROM atau read-only memory. Unit power supply. Unit satu daya diperlukan untuk mengkonversi tegangan masuk AC ke tegangan rendah yang dibutuhkan oleh prosesor dan rangkaian daya input-output interface. Kegagalan dari pemenuhan tegangan oleh power supply dapat menyebabkan kegagalan suatu operasi PLC. Maka diperlukan baterai cadangan agar ketika voltage dropping, maka data yang ada tidak akan hilang. Unit programmer merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PLC dengan fungsi run, mengendalikan ketika program aktif untuk menonaktifkan PLC sehingga program tidak dapat dijalankan. Monitor untuk mengetahui keadaan yang terjadi pada PLC. Program digunakan untuk membuat suatu program atau instruksi. Kemudian unit input-output memungkinkan dibuatnya sambungan-sambungan koneksi, semisal perangkat output, motor solenoid dengan kanal input ataupun output. Ini beberapa komponen tambahan input-output pada PLC seperti photoelectric switch, limit switch, solenoid, servometer, proximity switch. Ingat, PLC menggunakan 5 bahasa.
programmer. Satu, ladder diagram, yaitu sebagai program yang tertua pada PLC. Dan kelebihannya dapat mengontrol sirkuit elektronik dan mudah dipelajari. Contoh penggunaan bahasa ladder pada PLC menyalakan sebuah output dengan dua tombol yang masing-masing berfungsi sebagai start dan stop. Kemudian, instruction list menggunakan kode mnemotik. Jadi, sintaks dari bahasa pemrograman ini mudah diingat dan kelebihannya dengan eksekusi yang cepat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Contoh penggunaan bahasa pada PLC, misalnya dari ladder ke stage list, masuk ke menu view. 3. Bahasa structure text atau ST. Menggunakan sintaks bahasa pemrograman tingkat tinggi dengan loop, variabel, kondisi, dan operator yang mempunyai kelebihan mudah dipahami oleh programmer pemula maupun yang sudah berpengalaman dengan format pengkodeannya yang standar. Contoh penggunaan bahasa programmer structure text PLC membuat sebuah konversi suhu karena dapat dengan mudah dan tidak memakan banyak ruang. Kemudian function block diagram FPD itu bahasa grafis untuk PLC seperti pada kotak yang terdiri sejumlah baris kode untuk meletakkan fungsi pemrograman yang berbeda. Contoh penggunaan bahasa pemrograman FPD pada PLC merupakan sebuah blok fungsi yang menyimpan sebuah instruksi khusus tentang suatu fungsi. 5. Sequential function charts, bahasa pemrograman grafis untuk menentukan akurat persyaratan kontrol sekuensial. Fungsi utama SFC hanya bagian aktif dari kode yang dijalankan. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.